mengajarkan Al-Quran dengan cara metode gerakan, dengan maksud supaya kamu membaca dan bisa menerjemahkan lewat gerak. Bersyukur alhamdulillah. Siapa yang sudah hafal 1 juz? Jok, ayo tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ah. Siapa yang sudah hafal 2 juz? Tangan, wanita, Rafa Siapa mana? yang sudah hafal 3 juz? Alhamdulillah. Ini barang langka. Orang yang hafal Quran itu adalah barang-barang yang langka. Karena dalam menghafal Quran ini sangat sulit kalau tidak dibimbing. Meskipun nanti kalian pengen menghafal Quran ya lewat YouTube, lewat alat bantu, kalau tidak ada yang membimbingnya, Abi yakin kalian tidak akan bisa untuk hafal secara 100%. Kenapa? Kalau Al-Quran itu wajib harus talaqi, wajib harus bisa setoran, kalau bahasa kita mah harus dibimbing sama guru. Gimana salahnya kalau menghafal lewat YouTube, ikutin, kalau salah siapa yang benerin? Tapi kalau begini langsung ada yang bimbing, ada yang kalau salah dibimbing. Maka itu ya ini harus dipertahankan, ditingkatkan. Ya, apalagi sekarang saya lihat ada ibu-ibunya juga nih termasuk harus apa juga. Jangan cuma nonton aja, tapi harus ikutin gerakan-gerakan. Jangan malu. Justru dengan ibunya hadir di sini memberikan motivasi pada anaknya supaya anaknya hafal, ibunya juga hafal. Gak usah jauh-jauh, hafal 1 juz amma saja sudah bersyukur. Kenapa Bu? Ibu salah satunya anaknya hafal sudah dijadikan mahkota. Artinya suatu saat nanti ibu akan dipakaikan mahkota oleh anaknya yang hafal Quran. Apalagi nanti anak-anak ini mudah-mudahan ini sampai 30 juz ini. Abi ini sangat butuh buat kalian. Karena nanti setiap tahunnya ada yang lomba tahfiz 1 juz, ada yang lomba tahfiz 5 juz, ada yang lomba tahfiz 10 juz, ada yang lomba tahfiz 20 juz, ada yang lomba tahfiz 30 juz. Nanti dipilih semua. Nah, untuk siapa? Untuk kontingen Kecamatan Larangan untuk diperlombakan, diMTQ-kan di Kota Tangerang. Kalau nanti dia sudah bisa sampai Kota Tangerang, bisa mewakili provinsi sampai kepada nasional. Dari mana asalnya? Nah, dari Mapasa. Mana Mapasa? Mapasa itu ada di Kelurahan Gaga, ada di Kecamatan. Bagusnya Mapasa, bagusnya Kelurahan Gaga, bagusnya Kecamatan Larangan, dan bagusnya LPTG Kecamatan Larangan. Nah, maka itu kamu jangan sungkan-sungkan belajar setiap hari. Mumpung masih kecil, ya hafalan itu cepat, ya hafalan itu cepat untuk ditangkap oleh anak-anak. Kecuali yang tua-tua nih pikirannya banyak, mikirin buat bagaimana bayarin anak, yang mikirin anaknya bagaimana jajannya, mikirin anaknya kalau misalnya beli pulsa, HP, ya. Jadi kita pikirannya cabang-cabangnya Bu ya. Nah, meskipun kita tidak hafal, tapi ada kita yang kalau anak kita sudah hafal, sungguh sangat mulia lah derajatnya orang tua lantaran karena anaknya hafal Quran. Ustaz paling lagi ini dulunya setoran hafalannya sama saya. Ya, dia kalau pulang dari UIN tuh hari Sabtu pulang, kemudian datang ke rumah. Dia setoran 1 juz. Ya, ketika dia setoran 1 juz itu, sudah 1 juz, saya tanya, bolak-balik gitu. Yang saya tanya bolak-balik itu nggak pernah salah. Artinya
benar-benar hafalnya sudah di luar kepala. Kemudian diorbitkanlah ke Al-Ustaz Haji Muhammad Ali. Jika Ustaz Haji Muhammad Ali yang masih bijangan, masih berjaga waktu itu, akhirnya dia ikut di tingkat kaki. Alhamdulillah dapat juara, ya, dapat juara. Dan sebelumnya juga ikut pada perlombaan lain seperti Ahlul Quran dan Tahfidz Quran. Dan sekarang alhamdulillah Farid ini punya anak yang sudah banyak yang bahkan yang anak yang pertama sudah berapa 20 juz. Sudah 20 juz tuh. Ya. Ibu berapa? Ya, juz amma, juz al-Quran. Ya. Kita udah tua begini, nggak apa-apa, nggak hafal 1 juz. Yang penting mah ya anak. Ya kan? Kalau anak pengen hafal Quran cepat nih, jauhkan dia dari HP. Ini yang menyebabkan anak itu hafalnya terganggu HP. Kecuali kalau HP-nya di dalamnya itu ya, jadi kalau di HP adanya Al-Quran, terdengar pemandangan Al-Quran, terdengar suara-suara Al-Quran, terdengar hafalan Al-Quran. Nah inilah yang memberikan semangat anak untuk bisa hafal Quran sehingga dia tidak terganggu. Jadi kalau dikasih HP, ya dikasih HP tapi yang dia mainin, ya ada ini, apalagi ada TikToknya. Nah ini yang berbahaya. Kalau sudah ada TikToknya ini berbahaya. Ada yang ya hal yang tidak baik dalam pandangan kita semua. Oleh karena itu, ya semangat dalam menghafal Quran itu pertama anak harus dijauhkan dari HP. Seminggu sekali mah boleh, tapi jangan setiap hari dikasih. Kalau setiap hari dikasih, akhirnya dia akan jauh dari Al-Quran. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, malas dia baca Quran. Kalau teman baca Quran, berarti dia tidak mau menghafal. Ini anak-anak murni, anak-anak masih suci, anak-anak yang pikirannya masih jernih. Ya harus dibimbing pada gurunya. Jadi gurunya yang membimbing kita semua. Ya, Abidain, mudah-mudahan ya dengan aksi yang tulus, kami sangat gembira ya keponakan saya, anak-anak ini sudah bisa merintis sebuah pimpinan Al-Quran takmir yang mudah-mudahan kalian dahulu semua menjadi orang-orang yang hafid dan hafidah, sehingga kalian bisa mewakili kampung-kampung kalian. Kalau kampung-kampung kalian ini yang ada di Gaga, di Larang Selatan, di mana saja ada, maka setiap kampung itu yang hafal Quran, maka Allah jaga, lindungi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kita dari segala musibah dan bencana. Dan orang-orang yang hafal Quran itu semuanya sudah dijamin oleh Allah hartanya, ya sudah dijamin oleh Allah hartanya. Jadi kita nggak usah takut, ya orang hafal Quran nggak akan dapat juga. Justru dengan hafal Quran Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan segala rezeki. Karena orang pandangannya rezeki itu selalu duit, padahal kesehatan juga rezeki. Kesehatan rezeki, anak hafal Quran rezeki, dan semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, yang soleha, berbakti pada orang tua, dan juga bagi agama dan saudara bangsa, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang baik di dalam menghafal Qurannya dan menjadi rintisan daripada penghafal Quran yang suatu saat nanti bisa dimunculkan di TV-TV, ya, depan nanti bisa ditampilkan di TV ini, ya. Kan setiap tahun menjelang Ramadan ada lomba tapi kalau kita dilombakan tujuannya bukan pamer, tujuannya adalah dalam rangka untuk menguji kemampuan mental anak untuk menghafal Quran di depan orang banyak. Kadang-kadang dia hafal sendiri, tapi ketika dia berhadapan dengan orang banyak, kadang-kadang dia tidak kuat, tidak lemah, ya hafalannya ini. Ya ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya semangat terus berjuang. Mudah-mudahan kalian nanti suatu saat
orang-orang yang berguna bagi agama Nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk yang kedua, jadi cucu, ini Abi manggilnya cucu apa ini dua? Sekarang ini Hamdan dan Hafiz. Ya, kan Hamdan. Nah, Hamdan sama Hamdan dan Hafiz ini keduanya katanya dia sudah sunat. Ya, kita tahu kalau kan dikasih tahu masih bukan tadi kita tahu. Nah, alhamdulillah dia sudah sunat. Artinya kalau sudah sunat berarti telah sempurna Islam. Ya, Islamnya itu sempurna kalau seorang itu sudah disunat atau dihidupkan. Mudah-mudahan Hamdan dan Hafiz ini keduanya akan bisa menjadi orang-orang yang sama seperti kedua orang tuanya, menjadi Al-Quran, dan mudah-mudahan depan telah menjadi orang yang bermanfaat bagi agama Nusantara dan sehat afiat dalam dunia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك الراحمين. اللهم اجعله ولدا صالحا عالما سالما حامدا وبرا والديه ومجردا برحمتك الراحمين. اللهم اجعل اولادنا اولادا صالحين حافظين القران حافظين القران حافظين القران والسنة فقه في الدين مباركا حيانا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. واجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk Pamanda kami, Ayahanda Al-Ustaz Khairuddin yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau menjadi sebuah motivasi buat anda semua, buat kita semua, khusus yang sedang diikutan nih anak besar, yaitu Ananda Haunan dan juga Hafiz. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Di belakang sudah siap Bu ininya? Udah siap kan sambil dibagikan ya. Kita berselawat dulu kepada Nabi Muhammad sambil dibagikan ya. Sallallahu ala Muhammad.
Thank you.